Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Kasari dari Prodi PGSD UPJJ Palembang Salib Kayu Agung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa menurut Ki Hajar Dewantara. Masih sangat relevansi sampai sekarang, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Di era digital membawa banyak perubahan, mulai dari penggunaan media dari akses informasi tanpa batas hingga tantangan terhadap karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu diperlukan pilar-pilar pendidikan yang kuat agar mampu membentuk manusia. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar berarti tiang penyangga atau dasar yang memperkuat suatu bangunan. Pilar dapat dimaknai sebagai prinsip dasar, nilai atau budaya yang menjadi penampang berlangsungnya sistem pendidikan. Fungsi dari pilar pendidikan adalah menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, membentuk dan arah dan tujuan pendidikan, menjaga kualitas moral, intelektual, dan sosial peserta didik, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidik Nasional Indonesia. Beliau memperkenalkan filosofi pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngangso Sung Tulodo, 2. Ing Matsya Mangun Karso, 3. Tut Wuri Handayani. Adapun penjelasan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngangso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang penduduk harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku maupun tindakan guru. Tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan karakter yang positif. Contoh penerapan: guru menunjukkan disiplin waktu saat mengajar. Guru menggunakan media digital secara baik. Orang tua memberi contoh etika dalam menggunakan media sosial. Adapun penjelasan yang B, Ing Matsya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Pendidikan harus mampu menciptakan sastra belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Contoh penerapan: guru mengajak siswa berdiskusi dalam mempelajari daring, memberi apresiasi terhadap kreativitas siswa, membimbing kerja kelompok melalui platform digital. Adapun penjelasan yang C, Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan
memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Contoh penerapan, guru memberikan kesempatan siswa membuat proyek digital, memberikan apresiasi terhadap kreativitas siswa, mendukung siswa belajar mandiri melalui internet secara positif. Semboyan Tut Wuri Handayani hingga kini menjadi simbol pendidikan nasional Indonesia karena mencerminkan pentingnya peran guru dalam membimbing perkembangan peserta didik. Relasi dan tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Relevansi pilar pendidikan di era digital dalam pembelajaran daring. Guru menjaga etika komunikasi kelas selama online. Guru menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran. Dalam literasi digital, mengajarkan penggunaan internet secara aman, membiasakan siswa memeriksa kebenaran informasi. Dalam pembentukan karakter peserta didik, prinsip Ki Hajar Dewantara membantu membangun tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kerjasama. Dalam peran guru, guru perlu menguasai teknologi pembelajaran, menjadi fasilitator belajar, mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Relasi dan tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. B. Tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Belajar online membuat guru sulit memantau perilaku dan karakter siswa secara langsung. Penyalahgunaan teknologi. Peserta didik menggunakan internet untuk hal negatif seperti bermain game berlebihan, menyebarkan hoaks atau membuka konten yang tidak sesuai. Menurunkan interaksi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi komunikasi langsung dan kepedulian sosial peserta didik. Kesenjangan teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan fasilitator digital yang memadai sehingga pembelajaran belum merata. Refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Relevansi dan tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini di tengah kemajuan teknologi. Pendidikan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter moral dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Prinsip Aing Ngarsosung Tulodo mengajarkan pentingnya keteladanan. B. Ilmatia Mangunkarso menekankan semangat kolaborasi dan motivasi. C. Tut Wuri Handayani mengembangkan kemandirian peserta didik. Jika diterapkan secara konsisten, tiga prinsip tersebut dapat membantu menciptakan pendidikan yang humanis, adaptif terhadap teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, pendidikan nasional di era digital harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kesimpulan pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Nilai Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi pentingnya untuk menciptakan generasi yang cerdas, karakter dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian
Sekian dari presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.